Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Beno Trader di sini. Semoga pada kesempatan kali ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya sedikit ya ingin berkomentar tentang yang sedang ramai ini. Dan kali ini saya tidak membagikan teknik dulu atau tidak bertrading dulu ya. Mau ngoceh-ngoceh dulu sebentar. Yang pertama terkait binary option. Jadi ada yang nanya DM ke saya, "Bang, sebelum trading abang kenal maksudnya gini, abang trading di apa saja gitulah bahasanya lah." Saya jawab ya. Sebenarnya awal pertama kali saya mengenal trading itu saya di Forex. Atau saya menggunakan aplikasi yang namanya MetaTrader 4 atau MT4. Bahkan saya juga menggunakan OctaFX. Sama saya pakai OctaFX Copy Trading kalau nggak salah. Dan akunnya pun masih ada, insya Allah masih ingat, masih saya catat itu. Dan juga saldonya juga masih ada. Kenapa saya beralih ke binary option khususnya di binomo? Yang pertama, di situ ini maaf ya kalau saya tidak menjelekkan satu sama lain, tidak. Saya cuma berbagi pengalaman aja. Mudah-mudahan pengalaman saya ini ada nilai hikmah lah dari teman-teman subscriber semuanya ya. Saya tidak ada anjuran atau gerakan untuk mendukung satu sama lain, tidak. Saya cuman mengalami yang namanya trading di OctaFX atau di Forex ya. Kenapa saya pindah ke binomo? Jadi saya di Forex itu memang perbedaannya agak jauh ya, agak jauh lah. Kalau di kalau di ini ya, saya gambarkan ya sedikit ya. Kalau di Forex contoh ya, contoh ini kita open posisi di sini nih, kita open posisi di garis ini. Dia tuh ada dua garis, nggak tahu saya nama garisnya apa, karena saya juga baru nggak begitu kenal, cuman diajarkan sama mentor saya nanti saya pakai indikator namanya DMI, namanya di sini dia nih ada 3 garis biru, merah atau apa ya, pokoknya saya lupa ingat, udah lama saya nggak buka-buka. Nah di garis ini ada angka-angka, nanti angka berapa kita harus OP buy, angka berapa kita OP sell, seperti itu. Perbedaannya di binomo dia contoh di garis ini nih ya. Nah kita OP di sini, OP buy umpamanya titik ini ya, kita OP buy di sini. Nah kita OP buy ini, kalaupun dia sudah naik sampai sini terus, kalau belum menyentuh ini kita belum profit, belum. Jadi dari garis ini kita sampai garis ini dulu. Kalau perlu garis ini sampai terlewat sini. Nah itu baru kita di sini, baru kita profit. Nah, begitupun sebaliknya kalau kita sell kita di garis ini, sell di garis ini. Sell ya, kita OP sell di sini, titik ini kita sell sini. Nah kalau belum menyentuh ini nih, belum melewati ini, kita belum dapat. Itu ya, itu yang saya alami seperti itu. Kemudian enaknya dia itu kita OP di sini nih, kita mau OP sell, ternyata dia naik terus. Nah kita bisa take apa ya namanya ya, stop loss di sini. Kita bisa stop loss, langsung kita ganti arah karena dia posisinya turun, kita
ambil turun. Nah, pokoknya seperti itulah pengalaman saya. Kalaupun kurang jelas ya mohon maaf karena saya tidak terlalu lama di Forex. Karena belum lama di Forex langsung saya diperkenalkan lagi sama teman ke binomo. Sehingga saya sampai jatuh cinta di binomo seperti itu. Jadi di Forex tuh seperti itu pengalaman saya. Kemudian ada yang nanya, pernah profit tidak di Forex? Nah, sering, tapi nggak pernah banyak. Saya itu paling maksimal itu $3 sepertinya. Pernah saya, itu pun karena lupa. Biasanya kalau saya liatin terus, sampai di angka profitnya 1% aja saya langsung stop udah. Langsung stop gitu. Saya nggak pernah lebih dari 3. Loss ya sering. Mohon maaf ya, lagi sedikit pilek. Loss sering bahkan sampai hari ini kalau dibilang profit dan lossnya ya lebih banyak lossnya kayaknya. Saya itu iya benar lebih banyak lossnya karena kemarin terakhir sampai habis semuanya. Nah kemudian kenapa kita bisa banyak loss? Nah kebanyakan loss itu jadi dia itu kalau kita lupa, contoh kita OP di sini nih, ya, saya nggak pernah besar, saya cuma $0,01 saya OP-nya. Jadi dia itu kalau kita OP sell di sini, pakai titik ini kita sell. Kalau dia naik terus, ini uang kita tuh bisa habis. Walaupun kita cuma 0,01, kalau dia terus nggak turun-turun. Kalau kita nggak buru-buru stop loss, uang kita akan habis. Itu di forex seperti itu. Kalau di binomo kan enggak. Umpamanya kita OP di sini 20.000 loss ya hanya 20.000 yang loss. Itu kalau di binomo. Kalau di forex kalau kita nggak stop loss, semua saldo kita akan habis semuanya, hilang. Seperti itu. Kemudian karena saya diperkenalkan sama teman seperti itu ya saya pindah. Tuh. Jadi saya pindahnya ke binomo sampai akhirnya sekarang binomo lagi rame segala macam. Seperti ini yang bilang judi, yang bilang apa. Sekali lagi saya tegaskan ya abang-abang, kalau bilang judi ya mangga bang, silakan aja bang. Yang bilang haram iya silakan aja bang ya, karena menurut saya daripada abang ngurusin hidup orang lain, urus aja bang diri sendiri. Setelah diri sendiri, urus bang keluarga abang. Itu baru tetangga terjauh, tetangga terdekat, baru orang lain bang. Karena nggak jaminan abang itu masuk surga enggak. Karena kita nggak pernah tahu bang, ya surga itu nanti milik siapa. Bisa jadi orang gembel, orang yang hina yang akan masuk surga. Belum tentu milik orang kaya. Belum tentu milik kiai, belum tentu milik raja, belum tentu milik presiden bang. Ya pesan saya seperti itu. Jadi kita masing-masing aja lah perbaiki diri masing-masing. Kalau memang Anda sudah benar, ya lanjutkan. Kalau memang Anda sudah selalu memakan uang halal, ya lanjutkan aja bang. Abang udah bagus, abang udah ada di jalannya yang benar, gitu kan. Jadi menurut saya tidak mengusik siapapun, karena saya di sini ngonten, saya cuman mau cari sesuap nasi bang, bukannya nipu. Karena ngonten itu menurut saya banyak kok, bukan saya doang. Terus yang main trading juga banyak kok, bukan hanya saya, bahkan mereka juga banyak. Dan yang jadi epilator banyak. Tapi kalau ada yang bilang saya epilator, cek aja bang, buktiin sendiri. Terus saya punya grup, silakan masuk dulu ke grup saya, tanya-tanya di situ bang. Adakah yang sudah loss 100.000? Tanya ya, karena saya tidak pernah berpesan kepada teman-teman, saya menganggapnya bukan member ya.
Di grup saya itu saya anggap temen, karena emang saya juga baru belajar. Sampai hari ini saya masih masih oleng-oleng lah kalau trading itu. Kalau ada yang nanya berapa bang per hari, saya jawab saya paling maksimal 200.000 saya, nggak pernah lebih. Saya buktikan ya. Nah, lihat bukti-bukti penarikan saya nih, lihat. Ini terbesar menurut saya, ini 500.000 ini paling gede udah. Lihat berapa di sini, 150, 150, 150, 150. Ini gagal penarikannya, gangguan sinyal. Ini 250, ini gagal. Nah ini 150, cuma segini. Gini bang, jadi jangan pernah bilang trading itu kaya, cepat kaya. Buat saya kalau untuk uang jajan, insya Allah uang beli rokok kita dapat tiap hari ya. Tapi kalau untuk bilang wah trading bisa bikin kaya, buat jawaban saya pribadi, saya rasa saya nggak dijamin sama trading, nggak. Karena saya tetap masih mengandalkan pekerjaan saya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang saya dapatnya puluhan juta, ratusan juta, enggak. Saya cuma 100, 150, 200.000 sehari. Nggak pernah banyak saya. Karena saya paling open posisi ya berapa kali itu dalam satu hari. Nggak pernah banyak. Paling maksimal saya 5 kali open posisi udah. Mau loss, mau profit, saya tutup laptop, selesai udah. Saya nggak pernah banyak-banyak. Kemudian yang sekarang lagi rame nih ya, tentang dua krejiris yang saya nggak bisa sebut namanya, mungkin udah pada kenal. Jadi tinggal namanya, tinggal dicek aja di YouTube, banyak kok lagi beredar itu, menyalakan afiliator segala macam. Nah, saya akan angkat dari yang afiliator dulu ya, karena saya juga belajar sama orang-orang yang menjalankan afiliasi lah, seperti itu. Untuk nama saya nggak sebutkan ya, atau bolehlah saya sebut, saya pernah belajar sama Om Acas. Saya itu di sana dapat pengalaman belajar dan tidak pernah diajak trabar. Yang ada anabar, itu yang saya ingat ya, yang saya tahu di grup kami, walaupun betul afiliator, tidak ada yang namanya trading bareng. Bahkan apalagi sampai ada yang namanya itu kompensasi 1, 2, 3, 4. Mohon maaf, bukannya saya bagus-bagusin mentor saya, bukan. Saya diajarkan dengan baik, dipandu sama siapa mentor yang sering saya tanya-tanya, Kokolim lah. Kokolim sering saya repotkan, saya tanya-tanya. Beliau sering berpesan ke saya, kalau mau deposit gunakan uang dingin 1. Kemudian pesannya lagi, jangan pernah deposit kalau belum ngerti. Bahkan pernah saya dibilang, silakan kamu uji coba open posisi setiap hari sebanyak 10 kali, loss berapa, profit berapa. Setiap hari, nggak boleh lebih dari 10 kali. Dan saya coba itu, setiap hari 10 kali, loss berapa, profit berapa, loss berapa, profit berapa, nah, seperti itu.
Sampai ujung-ujungnya saya pernah mencetak rekor lah waktu itu, di waktu sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. Pas saya baru mulai ngerti, oh candle ini naik, oh candle ini turun. Saya pikir yang naik cuma hijau, yang turun cuma merah gitu. Ternyata hijau juga ada yang perintahnya turun. Saya baru tahu itu setelah 3 bulan mengikuti. Nah kemudian saya ada waktu itu loss 5, profit 5, loss 4, profit 6, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ujung-ujungnya pernah saya di 9/1. Itu pun Kokolim nggak pernah mengajarkan jangan deposit dulu. Jangan deposit dulu seperti itu. Dan saya eh, tidak apa ya namanya? Saya tidak berani untuk deposit karena beliau berpesan jangan deposit dulu. Karena kelihatannya katanya mentalnya belum kuat seperti itu. Maaf ada gangguan sebentar ya. Lanjut. Kemudian saya lucu juga ini tentang video yang abah-abah itu ya, abah-abah bewok itu. Yang trading sampai habis berapa? 540 juta atau berapa lah pokoknya itu yang banting-banting laptop itu. Saya sedikit lucunya gini loh. Kok ngabisin duit 540 juta orang gak ada sayangnya gitu. Saya aja itu deposit 140 ribu habis, saya kepikiran sampai siang malam saya pikirin kok sampai 540 juta, kayak apa ya, kayak ngabisin duit 10 ribu gitu. Aneh saya, apalagi di trading di binomo sampai habis 540 juta, bingung saya. Di binomo itu kan maksimal itu cuma 14 juta, dia paling besar angkanya 14 juta. Berarti kalau 540 juta berapa kali klik, berapa kali open posisi dengan hitungan gagal terus. Kok nggak kapok-kapok? Harusnya habis 5 juta yuk ngaso, udah nggak bener. Jajal klik salah, jajal klik salah, ngapain diikutin? Itu ya kalau menurut pola pikir saya, mohon maaf. Jadi saya tidak menyukses, cuma saya review aja. Karena yang saya tahu, saya juga pernah loss, pernah habis, tapi saya rasakan pas ya nggak sampai puluhan juta segala macam kayak gitu. Ratusan ribu aja saya udah lemes sudah. Langsung saya nggak percaya gitu. Kok sampai 540 juta nggak nyadar orang? Aneh saya itu. Itu satu gitu, ya ganjil aja lah kalau menurut saya sampai 540 juta. Kecuali 540 juta itu habisnya 1 tahun mungkin. Tapi juga lucu juga, kok orang trading sampai udah 1 tahun sampai habis puluhan juta kok lanjut terus. Tuh, lucu lagi aja. Apalagi dalam waktu 1 hari 540 juta, kebangetan lucu dah. Itu ya. Kemudian ada yang bilang lagi judi. Wah, ada yang bilang konten saya menyesatkan. Mantap. Kalau mau ceramah bang di masjid lah, silakan. Terus lagi ada yang bilang, bang kok berani, mau musim-musim lagi binary option sedang rame-ramenya, kok masih berani gitu menampilkan edukasi tentang binary option.
Saya jawab, Bang, karena ada yang pesan juga. Kalau tidak bisa berbuat baik, tolonglah jangan menyesatkan. Kalau mau menilai orang, Bang, jangan dari luarnya saja, ya. Lihat sisi-sisi lainnya. Jangan abang lihat trading ini binary option haram. Bagaimana dengan forex? Bagaimana dengan togel? Bagaimana dengan slot? Bagaimana itu QQ? Banyak kok beredar di YouTube. Kok Anda semua pada diem aja itu? Coba cek di YouTube. Wah, slot, yaitu QQ, yaitu macam-macam. Ya poker. Kok pada ngembang aja itu, saya liatin channel-channelnya itu. Sekarang binary option cuma gara-gara segelintir orang seperti ini gitu, dihujat seperti ini gitu, ya. Kalau buat saya pribadi, selama binomo ini masih bisa dimainkan, masih bisa saya buat WD setiap hari, saya tetap akan main. Kecuali binomonya sudah terblokir, tidak bisa digunakan, tidak bisa untuk deposit, tidak bisa untuk WD, ya saya stop. Seperti itu ya. Karena saya jujur, saya tidak pernah mengajak siapapun untuk trading. Buat diri saya aja saya mah. Lumayan, sehari 100.000 lumayan buat saya. Kalau buat Anda ya mungkin terlalu kecil, receh. Buat apa, tapi mohon maaf, buat saya uang 100.000 itu sangat besar. Jadi saya walaupun setiap hari dapat 100.000 itu luar biasa buat saya. Saya nggak pernah dapat sehari itu 1 juta, mohon maaf. Apalagi ada yang bilang ngasih judul kontennya 140.000 jadi sekian juta. Kalau saya belum bisa, makanya lihat, cek channel saya, cek. Tidak ada saya menampilkan uang 100.000 jadi sekian. Karena saya nggak bisa. Saya baru belajar kok. Silakan saya cek, silakan deh cek dah di akun di channel saya semuanya. Saya cuma bilang ada profit konsisten, ada. Saya cuma pernah bilang bisa WD setiap hari, ada. Ya saya rasakan seperti itu. Profit konsisten dalam artian bukan setiap kali klik profit ya. Jadi gini loh, yang saya maksud di judul, di thumbnail saya ya, di thumbnail saya yang ada bahasa bisa profit konsisten itu maksudnya 10 kali open posisi, loss 3, profit 7. Itu yang sering saya dapat itu setiap hari. Ada juga 8/2, tapi jarang. Yang paling sering itu 7/3. Nah, terus 6/4 ada. Pasti itu. Jadi yang namanya trading itu jangan pernah berpikir 1 kali klik dapat, klik dapat. Kalau itu kayaknya sih banyakkan bohongnya kalau kata saya. Jadi kalau ada yang bilang katanya trading 10 kali open posisi profit terus, buat saya itu kebanyakan bohongnya. Karena yang saya alamin, saya paling maksimal itu yang paling sering ya 7/3. Artinya 7 kali profit, 3 loss. Itu setiap hari yang sering saya dapat seperti itu. Jadi secara penilaian ya tetap saya profit itu. Yang saya maksud profit itu dari 10 kali open posisi, 3 gagal, 7 ya dapat, duit saya nambah. Walaupun sedikit. Tuh, jadi yang saya bilang 7/3 itu yang saya bilang profit konsisten, yaitu bukan berarti klik dapat, bukan ya, seperti itu. Kemudian guru saya berpesan, kalau pengen bisa trading itu yang pertama naikkan coba akun demo. Akun demo kan dari 14 juta tuh, saya ditantang sampai 1 miliar kalau nggak salah. Itu pun kliknya nggak boleh banyak-banyak. Kadang-kadang pengen cepat 1 miliar, main bom aja. Nah itu mental yang salah. Coba patuhi 1 kali klik. Terserah mau langsung 14 juta, mau langsung 7 juta atau berapa silakan. 1 kali open posisi, 1 kali klik.
Coba buktikan berapa hari jadi 1 miliar, berapa bulan jadi 1 miliar, coba buktikan. Kalau memang betul bisa sampai 1 miliar, saya nyatakan bisa berarti tradingnya. Menganalisanya bisa, pakai ilmu berarti, bukan pakai tebak-tebakan. Kalau nggak percaya buktikan yang tebak-tebakan atau yang tidak, coba rasakan. Awal buka, registrasi, daftar, langsung gunakan akun demo. Kalau yang baru buka, belum ngerti, belum ada ilmunya, ayo kalau nggak berkali-kali reload terus, habis reload lagi, habis reload lagi. Buktikan aja kalau nggak percaya. Nah, kemudian ke afiliator. Kita bicara ke afiliator ya. Ada juga yang DM ke saya, Bang, emang sebenarnya afiliator tuh apa? Nah, saya juga bingung karena apa ya, afiliator apa ya? Saya coba searching di Google, ternyata saya dapatkan afiliator itu sebenarnya marketing di zaman digital. Jadi era digital itu marketingnya ya menggunakan afiliasi. Bahkan saya menerjemahkan ini, maaf ya, ini pendapat saya ini, kalau pendapat abang-abang semua mungkin beda ya. Ternyata afiliasi adalah seseorang yang menggunakan aplikasi untuk berdagang, untuk berjualan, untuk berbisnis dan lain sebagainya, itu namanya afiliator. Itu secara umum ya. Contoh, kita mau dagang nih, dagang online menggunakan WA, yaitu afiliator. Kemudian dagang menggunakan Facebook, yaitu afiliator. Kemudian lagi apa lagi? Gojek. Nah, Gojek kan menggunakan aplikasi. Itu afiliator, gitu ya. Itu yang saya tahu. Artinya apa? Ada bagi hasil antara yang pemilik aplikasi dengan kita yang menggunakan. Kita dapat untung dengan berjualan. Ya, pemilik aplikasi juga mungkin lebih diuntungkan. Itulah gambarannya. Jadi saya tidak bisa menerjemahkan terlalu jauh karena takut kepleset ngomong ya. Karena emang saya hasil searching saya seperti itu. Jadi ternyata afiliator adalah orang pengguna sebuah aplikasi. Makanya saya pikir, oh iya ya, saya menggunakan WA, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube. Ternyata saya adalah afiliator. Itu. Kenapa saya bilang afiliator? Iya dong. Coba kita pikir-pikir pelan-pelan. WA. Kita tidak pernah mengeluarkan uang untuk WA. Betul. Tapi tidak terasa kita mengeluarkan uang untuk membeli kuota. Jadi menurut feeling saya, pendapat saya, si pihak pemilik WA pasti dibayar dong sama pemilik kuota tadi, apakah itu Telkomsel, Indosat dan lain sebagainya. Ya mohon maaf saya ini. WA juga, Facebook, segala macam. Kalau nggak ada yang bayar ya mungkin mereka bangkrut. Membeli hosting, membeli apa, penampungan memorinya kan. Kemudian biaya tenaga listrik, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. Mereka uang dari mana? Kita tidak terasa itu. Tapi kalau kita pikirkan sebulan habis berapa ya beli kuota? Nah, itulah gambaran afiliator. Jadi kemudian ada lagi yang nanya, Bang, bener nggak ada afiliator itu oh, bodong, ada investasi bodong? Saya jawab iya. Saya pernah di grup Telegram kalau nggak salah. Tiba-tiba saya masuk secara apa ya? Tanpa saya tahu tiba-tiba ada grup. Kok saya ada di grup ini gitu kan? Menawarkan investasi cepat dalam waktu sekian hari. Pas saya cek ke bawah, oh banyak bener tuh yang ngucapin terima kasih sudah invest di sini, investasinya sangat baik dan lain sebagainya. Tertariklah saya. Saya DM adminnya, jawaban admin, langsung dikirimkan saya draft ikut member. Waktu itu saya 2 juta. 2 juta dapat 5 juta dalam 1 jam. Ada yang 5 juta jadi 10 juta. Wah, banyak lah. Nah, saya tertarik, saya coba yang 2 juta. Ternyata apa setelah coba yang 2 juta? Bener dapat 8 juta.
diunjukin kan, dikirim, diunjukin bahwa rekening kita sudah diisi uang sebanyak 8 juta. Kita mulai tertipunya di mana? Di sini mulai tertipunya. Setelah masuk uang 8 juta itu tadi, di chat sama salah satu kelompok mereka lah, di chat. Disuruh mentransfer uang sebanyak 1 juta. Dengan alasan apa? Membayar pajak. Pajak apa? Pajak penarikan. Katanya alasannya dari dolar ke rupiah lah, seperti itu. Nanti dipotong katanya. Oke, saya transfer 1 juta. Setelah saya transfer 1 juta, ada lagi salah. Katanya harus 2 kali gope. Masih belum sadar saya. Saya coba transfer lagi gope. Saya transfer gope. Telepon lagi salah satu temennya. Nggak boleh gope. Harusnya beda hari. Pokoknya macam-macam berbelit-belit. Intinya kita selalu dipaksa untuk keluar duit terus. Dengan iming-iming uang kita akan cepat dicairkan. Mau dicairkan tidak, kalau tidak akan hangus. Seperti itulah trik-trik penipuannya. Jadi mudah-mudahan yang melihat konten ini mudah-mudahan sadar apabila ada ditawarkan grup investasi, langsung lab aja, langsung keluar grup aja. Saya korbannya. Ya, saya korbannya. Jadi ntar ujung-ujungnya kita dimintain pajak dengan alasan tidak bisa dicairkan tanpa pajak. Seperti itu. Waktu itu saya ada niat melapor polisi, cuman saya pikir lebih banyak habisnya saya. Tapi kalau kita lihat di grupnya, banyak bener itu ngucapin terima kasih, macam-macam lah. Untuk nama investasinya saya lupa karena sudah hapus ya. Pokoknya kalau ada, janganlah ada investasi. Pokoknya jangan. Terus lagi ada lagi itu apa tuh yang setiap jam nanti dikirimkan itu sinyal itu. Kripto jam 9.00 buy, kripto jam 9.15 sell. Itu lagi pernah ditipu saya, ternyata bohong semuanya. Makanya hati-hati. Saya cuma bisa berpesan seperti itu, karena kita orang kecil, orang bawah ya, yang niatannya tadinya ingin merubah nasib di trading, ternyata malah terjerumus dililit utang dan sebagainya. Tolong kalau bisa ya, jangan sampai seperti itu. Yang mendengar channel saya ini, wanti-wanti saya berpesan, jangan coba-coba dekati trading ya. Kalau Anda tidak kuat mental, tidak kuat segalanya, tolong jangan. Sudah banyak korban. Jangan sampai muncul bapak-bapak bewok itu yang banyak lagi selanjutnya jangan. Dan saya berpesan juga buat abang-abang afiliator, bapak-bapak afiliator, om-om afiliator, om. Saya berpesan, om, ini saya Beno Trader, om, dari Bekasi nih ya. Buat om-om afiliator, tolong om, kasih kami pencerahan, kasih kami itu pembelajaran yang sebenar-benarnya. Jangan jerumuskan kami ke jurang-jurang keuntungan Anda. Tolong, kita semuanya nih orang kecil kebanyakan ini korban, om. Kita ini korban pandemi. Kebanyakan kita kehilangan pekerjaan karena pandemi. Sehingga kami berpikir mencari uang dengan cepat itu dengan trading. Ternyata kalau trading kita malah menjadi kekayaan untuk om-om semuanya. Tolong segera sadar, om ya. Walaupun saya nggak tahu apakah betul itu afiliator dapatnya 70% atau apa, saya nggak tahu itu. Mudah-mudahan Pak Polisi ini segera mengungkap betul atau tidak, karena kita juga masih menunggu. Kasihan kami, Pak Polisi, tolong segera diungkap ya, tolong kejelasannya tentang trading ini, karena buat saya pribadi sangat membantu perekonomian saya. Nggak tahu kalau buat orang-orang, walaupun banyak yang bilang ini judi dan lain sebagainya, saya tetap berjalan di sini, Pak Polisi ya.
karena saya merasa ini membantu saya gitu ya. Dan di member-member saya pun yang ada di grup, saya tidak pernah minta mereka untuk memberikan uang, tidak pernah mereka untuk depo. Bahkan saya sangat melarang. Silakan aja abang-abang kalau nggak percaya masuk grup saya, cek apakah saya menyuruh mereka depo, apakah pas daftar harus pakai link saya. Oh tidak, mereka bebas terserah. Karena jujur saya memang di sini hanya buat konten. Yang saya butuhkan cuman subscribe, like, dan share, cuma itu. Kalau memang ada nilai edukasinya, bantu channel ini, tolong bantu subscribe dan share ya. Kalau enggak di skip saja, kalau perlu diblokir biar nggak kelihatan lagi, seperti itu. Mungkin sampai di sini ya, saya ngomong-ngomongnya nih ngaco belonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.